Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anika Purnamasari. Aku dari Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Aku bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Sekarang aku duduk di kelas 11 jurusan IPA. Nah, maksud dan tujuan aku untuk mengikuti lomba mereview novel dari Rumah Cermat ini simpel aja sebenarnya. Yang pertama, karena hobi aku membaca buku, jadi salah satu yang suka aku baca itu novel. Terus yang kedua, selama karantina ini kegiatan aku bisa dibilang kurang produktif banget. Jadi aku mau mengikuti lomba mereview novel ini untuk memproduktifkan diri aku lagi. Dan yang ketiga, aku mau berbagi cerita sama teman-teman semuanya tentang salah satu novel favorit aku. Jadi, langsung aja aku mau mereview novel ini. 12 cerita Glenn Anggara. Nah, jadi novel ini ditulis oleh Luluk HP dan diterbitkan oleh Coconut Books. Jadi sedikit membahas tentang penulisnya ini. Kak Luluk sudah menulis 3 novel. Yang pertama berjudul L, yang kedua berjudul Mariposa, dan yang ketiga berjudul 12 Cerita Glenn Anggara. Nah, novel ini memiliki fakta yang sangat menarik. Jadi pada hari pertama rilisnya dan dipasarkannya secara online novel ini, selama 20 menit, novel ini dapat terjual sebanyak 12.000 novel dan pada menit pertama, novel dapat terjual sebanyak 3.000 novel. Oke, dari pengemasannya ini, novel 12 Cerita Glenn Anggara ini berbeda dari novel-novel yang sebelumnya. Jadi sampulnya ini ada 2. Jadi pengemasannya seperti ini. Nah, mohon maaf. Nah, jadi sebenarnya masuk di sini terus dikeluarin. Jadi gini sebenarnya pas pertama kali beli. Terus keluar gitu. Terus covernya ada 2 warna, ada warna biru sama warna hijau. Tapi biarpun covernya itu beda warna, tapi isinya tetap sama, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Terus tokoh-tokoh yang ada di novel 12 Cerita Gen Anggara ini masih berhubungan dengan tokoh-tokoh yang ada di novel Mariposa. Tapi ceritanya nggak berkaitan sama sekali. Jadi novel 12 Cerita Gen Anggara ini punya ceritanya sendiri gitu. Walaupun tokoh-tokohnya masih berkaitan. Dan novel ini berfokus dengan Glenn. Jadi, tokoh Glenn Anggara ini memiliki karakter yang receh, humoris, menyebalkan, dan tingkah konyolnya itu membuat orang selalu naik darah gitu. Tapi untuk di novel ini ada yang spesialnya. Di balik karakter Glenn yang tingkahnya yang konyol dan menyebalkan itu, Glenn dapat jatuh cinta nih sama seorang gadis cantik dan Glenn bisa bersikap romantis, tapi selalu diikuti dengan ya kekonyolan si Glenn. Nah, sedikit ringkas alur ceritanya. Nanti Glenn bakalan ketemu sama cewek cantik yang bernama Sena. Sena ini adalah kakak kelas Glenn dulu di SMA. Sena datang tiba-tiba meminta Glenn untuk menjadi pacarnya. Tentu saja Glenn menolaknya dan Glenn menganggap kalau Sena ini adalah cewek yang aneh. Nah, tapi kisah mereka berdua nggak sampai situ aja kok. Nanti Glenn sama Sena bakalan ketemu lagi, tapi tanpa sengaja Glenn menemukan seraci kertas yang berisikan 12 keinginan Sena. Nah, di sini aku mau spoiler sedikit. Jadi, karena Glenn kasihan dengan Sena, jadi Glenn ini mewujudkan 12 keinginan Sena. Nah, selama Glenn mewujudkan 12 keinginan Sena, kisah-kisah romantis dan komedi yang tak terduga pun terjadi dan dibumbui dengan taburan air mata. Nah, tadi aku kan udah sedikit tuh membahas tentang alur ceritanya dan aku juga spoiler. Terus aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangannya lebih menurut pribadi aku atau pendapat aku ya. Jadi untuk kelebihan ini, aku tadi pengemasannya yang menarik dan bagus. Terus konflik masalahnya nggak terlalu berat, jadi santai dan enak dibaca gitu. Dan aku suka juga sama pembatas pembatas novelnya. Nah, jadi pembatas novelnya ini lucu sih, cute gitu.
Dan terus kisahnya ini juga menginspirasi atau memotivasi di kehidupan sehari-hari. Terus lebih kesaran aku, jadi di akhir di akhir babnya ini ada dikasih kata-kata, tapi itu hanya di akhir di beberapa bab doang gitu. Jadi nggak semua. Nah, jadi kayak kata-kata ini. Nah, tapi nggak di semua bab, hanya ada beberapa aja sih gitu. Nah, kayak ini kan nggak ada. Jadi menurut aku sebaiknya setiap akhir bab itu ada dikasih tuh kayak kata-kata mutiaranya gitu. Dan yang kedua, nah setiap bab itu selalu ada dikasih gambaran karakter si Glenn. Tapi itu semuanya karakter Glenn terus gitu. Nah, kalau menurut aku sebaiknya dikasih nih gambaran peristiwa yang ada di bab ini gitu. Nah, menurut aku dari novel ini banyak sekali pesan moral yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jangan menyia-nyiakan masa muda kita, jangan menganggap masa muda itu hanyalah masa yang untuk bermain-main dan bersenang-senang. Terus sesuatu yang kita inginkan harus kita perjuangkan, selalu semangat dan pantang menyerah. Dan yang paling penting itu adalah jangan lupa bersyukur. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, sudah, dan dari novel ini juga, dari kisah cintanya ini, sesuatu yang kita cintai itu belum tentu harus kita miliki. Nah, dan dari novel ini juga ada kata-kata yang aku suka. Jadi yang pertama ada di halaman 74, yaitu kata-katanya ini. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Terus yang kedua di halaman 86, salah satu tugas manusia adalah sebagai penolong bagi sesama. Nah, jadi kita harus saling menolong terhadap sesama. Nah, oke teman-teman, sekian tadi review novel dari aku. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan aku mohon dukungan dari teman-teman dengan cara komen, like, share, and subscribe video ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!